Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang bersaudara yang bernama Uli dan Ula. Kedua saudara itu memiliki perbedaan dalam hidupnya. Uli hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah pegunungan. Ia mengandalkan hidupnya dari penjualan kayu bakar yang dia kumpulkannya. Berbeda dengan Ula kakaknya yang hidup berkecukupan tetapi memiliki sifat yang serakah. Suatu hari, ketika Uli pulang dari mengumpulkan kayu bakar, ia melihat segerombolan perampok yang berkuda. Uli segera bersembunyi karena takut dibunuh jika para perampok melihatnya. Dari tempat persembunyiannya, Uli memperhatikan para perampok sedang sibuk menurunkan harta rampokannya dari kuda mereka. Kepala perampok itu tiba-tiba berteriak, "Simsalabim bret! Buka!" Pintu gua yang ada di depan mereka tiba-tiba perlahan-lahan terbuka. Setelah itu mereka segera memasukkan seluruh harta rampokan mereka. Kemudian sang kepala perampok mengucapkan lagi, "Simsalabim bret! Tutup!" teriak kepala perampok itu. Pintu gua pun tertutup. Setelah para perampok tersebut pergi, Ali memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah para perampok itu meninggalkan gua, Uli mendekati pintu gua tersebut dan menyebutkan teriakan yang diucapkan oleh kepala perampok tadi. "Simsalabim bret! Buka!" Pintu gua itu pun terbuka. Wah, betapa terkejutnya Uli, dan dia berteriak terpana melihat tumpukan harta seperti gunung di dalam gua itu. Dalam hati Uli, dia berkata, gunungan harta ini mungkin akan bisa sedikit membantu hidupnya. Semoga ia bisa juga membantu orang-orang miskin tetangga dan kesusahan. Setelah mengarungkan harta dan emas tersebut, Uli segera pulang dan tidak lupa mengucapkan mantranya. "Simsalabim bret! Tutup!" Maka pintu gua itu pun tertutup. Ketika Uli sampai ke rumah, istri Uli sangat terkejut melihat barang bawaan yang dibawa oleh Uli. Uli kemudian menceritakan kepada istrinya apa saja yang baru dialaminya. "Uang ini sangat banyak," kata Uli. "Bagaimana jika kita bagikan semua uang ini kepada orang-orang miskin dan kesusahan?" Dan istri Uli pun setuju, karena mereka memiliki sifat yang sama, yaitu sifat yang suka menolong orang yang susah. Uli dan istrinya kebingungan bagaimana caranya membagikan emas dan uang-uang ini kepada tetangga yang miskin. Lalu mereka punya ide untuk meminjam timbangan kepada abangnya Ula. Dan karena istrinya Ula orang yang curiga, maka dia mengoleskan lem di dasar timbangan. Keesokan harinya, setelah timbangan dikembalikan, ternyata di bawah timbangan ada benda yang berkilau. Istrinya Ula segera memanggil suaminya dan memberitahu kepada suaminya bahwa di dasar timbangan ada uang emas yang melekat. Ula yang mengetahui hal itu langsung ke rumah Uli menanyakan hal tersebut. Setelah semuanya diceritakan oleh Uli, Ula segera mempersiapkan diri dan juga kuda-kudanya. Ia ingin segera pergi ke gua tersebut. Ula pergi ke gua tersebut dengan membawa 20 ekor kuda. Setibanya di depan gua itu, dia menteriakkan kata-kata, "Simsalabim bret! Buka!"
Pintu gua itu pun bergerak terbuka. Ula dengan ketamakannya segera masuk dan langsung mengarungkan emas dan harta yang ada di dalam gua sebanyak-banyaknya. Ketika ia hendak keluar, Ula lupa mantra yang harus membuka pintu. Ia berteriak apapun, tetapi gua itu tidak bergerak. Tapi tiba-tiba gua itu terbuka sendiri karena ada rombongan perampok yang dari luar hendak masuk ke dalam gua tersebut. Melihat ada orang lain di dalam gua tersebut, lalu perampok itu pun membunuh Ula. Istri Ula yang menunggu di rumah mulai khawatir karena sampai menjelang sore Ula belum kunjung pulang. Akhirnya ia meminta bantuan Uli untuk melihat saudaranya di gua tersebut. Uli pun pergi melihat saudaranya. Di sana dia sangat terkejut ketika melihat tubuh kakaknya sudah tergeletak di tanah. Setibanya di rumah, istri Uli menangis keras. Ia sangat sedih karena suaminya telah meninggal dunia. Sebelum tubuh kakaknya dikebumikan, Uli membawa kakaknya ke tabib. Ia meminta kepada tabib tersebut untuk menjahit semua luka-luka yang ada di tubuh kakaknya. Setelah dia menjahit semua luka kakaknya, Uli pun memberikan upah berupa uang emas kepada tabib tersebut. Ketika para perampok kembali ke guanya, para perampok sangat terkejut karena mayat Ula sudah tidak ada lagi di gua tersebut. Dan para perampok itu pun curiga bahwa ada orang lain yang mengetahui kunci rahasia membuka gua tersebut. Dan mereka berjanji akan membunuh siapapun yang sudah berani masuk ke dalam gua tersebut. Para perampok itu pun memutuskan untuk mulai berkeliling pelosok kota. Ketika bertemu dengan seorang tabib, mereka pun menanyakan apakah ada orang yang kaya mendadak di desa tersebut. Dan tabib itu pun menjawab bahwa dia baru saja selesai menjahit luka pada mayat. Dia diberikan 1 koin emas oleh orang yang menyuruh hal tersebut. Perampok itu pun memberikan uang kepada tabib itu, dan tabib itu mengantarkan perampok itu ke rumahnya Ula. Dari rumahnya Ula, perampok itu mendapat informasi bahwa Ula memiliki saudara kembar yang bernama Uli. Dan perampok itu menandai rumah Uli. Mereka akan memberitahukan kepada kepala perampok. Saat itu ada tetangga Uli yang mendengar yang bernama Alifi baru pulang dari belanja. Dia melihat serta mendengar percakapan para perampok itu. Malam harinya, Uli didatangi oleh seorang kepala perampok yang menyamar sebagai pedagang minyak yang kemalaman dan memohon untuk menginap sehari di rumahnya. Uli yang baik hati mempersilakan tamunya masuk dan memperlakukannya dengan baik. Ia tidak mengenali wajah si kepala perampok tersebut. Alifi, tetangga Uli yang sedang berada di luar rumah, melihat dan mengenali wajah perampok tersebut. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya memberitahu kepada Uli. Akhirnya, ia mempunyai ide untuk menyamar sebagai seorang penari. Alifi segera pergi ke rumah Uli untuk menari. Ketika Uli, istri dan juga tamunya sedang menonton tarian, Alifi dengan cepat melemparkan pedang kecil yang sengaja dia selipkan di bajunya, dan kepala perampok itu pun terbunuh. Uli dan istrinya sangat terkejut. Sebelum Uli bertanya, Alifi membuka samarannya dan segera menceritakan semua yang dia lihat dan ia dengar.
Uli sangat berterima kasih kepada Alifi karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan semua harta peninggalan perampok tersebut Uli membagikan kepada orang miskin yang memerlukan bantuannya. Itulah akhir kisah daripada Uli dan perampok. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah janganlah kita menjadi orang yang tamak, karena hal itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadilah orang yang selalu berbagi apapun kepada tetangga yang membutuhkan, karena itu akan membuat kita selamat. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.